Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya transkrip wawancara yang cukup menarik ya, dari pakar siber Amit Dube. Topiknya ini soal realitas dunia digital kita sehari-hari. Seberapa aman sih Anda sebenarnya? Terus data apa aja yang diam-diam dikumpulkan tentang Anda? Ada satu ide nih yang langsung, wah menusuk banget. Privasi itu mitos. Kedengarannya agak gimana gitu ya, ekstrim mungkin. Mari kita coba gali lebih dalam ya. Apa sih artinya ini buat Anda semua? Siap? Yuk kita mulai aja. Nah, pakar kita ini di awal langsung bilang, katanya pada dasarnya semua orang itu sudah diretas, cuma mungkin belum sadar aja. Privasi dan keamanan itu katanya cuma ilusi. Ini kok kayaknya berlebihan banget ya? Apa iya separah itu? Mungkin kedengarannya dramatis ya, tapi ada logikanya juga sih di baliknya. Coba deh pikir gini, alam semesta aja kan nggak ngasih jaminan keamanan mutlak ya, iya kan? Pasti ada aja resikonya. Nah, dunia digital ini kan buatan manusia, ya pasti punya keterbatasan juga. Jadi mikir kita bisa 100% private dan aman itu emang lebih ke harapan aja sih, bukan kenyataan. Buktinya gampang kok, Anda bisa coba cek sendiri deh. Misalnya di situs kayak haveibeenpwned.com. Coba masukkan email Anda di sana. Jangan kaget ya kalau nanti ketemu email Anda mungkin sama password lama, atau bahkan data finansial Anda itu udah bocor di belasan bahkan puluhan kasus kebocoran data. Ini kan data beneran dari berbagai peretasan besar. Belum lagi contoh lain ya, ingat nggak bot Telegram ilegal yang sempat rame itu? Cuma modal nomor ponsel aja, itu bot bisa nampilin data pribadi lengkap banget. Termasuk data KTP kayak Aadhaar di India, bahkan detail rekening bank. Gila kan? Ini nunjukin betapa rentannya data kita yang udah kesebar luas gitu. Seringnya dari sumber yang kita kira aman, ternyata bocor juga. Oke. Itu wah, lumayan bikin merinding sih dengernya. Kalau memang data kita udah di luar sana, udah tersebar gitu aja, terus apa gunanya dong kita capek-capek ganti password, pakai keamanan ini itu? Masih ada harapan nggak sih? Nah, ini nih bagian yang menarik dan mungkin agak kebalik ya mikirnya. Justru karena Anda tahu, Anda sadar kalau data Anda itu udah bocor, itu bisa jadi semacam lapisan keamanan tambahan. Hah? Gimana tuh maksudnya? Kok bisa? Gini, penipu itu sering banget pakai data bocor buat nipu, buat bikin kita percaya gitu. Misalnya ada kasus data Domino's Pizza bocor dulu kan? Nah, penipu bisa aja tuh nelpon Anda. Terus dia nyebutin detail pesanan pizza terakhir Anda. Jam berapa pesan, alamat kirimnya kemana, pesannya apa aja. Kalau Anda nggak sadar data itu udah bocor, wah, Anda bisa gampang banget percaya kan kalau itu beneran dari Domino's. Habis itu ya gampang deh Anda jadi target penipuan selanjutnya. Atau contoh lain deh yang sering banget, email pemerasan Bitcoin itu loh. Penipu kirim email isinya mungkin salah satu password lama Anda. Dapatnya ya dari data bocor tadi. Terus ngaku udah ngehack webcam Anda, ngerekam macem-macem, terus minta tebusan Bitcoin. Kalau Anda tahu password itu emang udah lama bocor dan udah nggak dipakai lagi, ya Anda nggak bakal panik kan? Anda sadar ini cuma gertakan aja pakai data basi. Oh, jadi kuncinya di kesadaran itu ya? Betul, kesadaran ini kuncinya. Ini ngingetin saya sama konsep Maya di Bhagavad Gita. Jadi ketika orang sadar kalau dunia ini sebenarnya ilusi, maya gitu, dia jadi nggak terlalu terikat secara emosi. Jadi bisa hidup lebih waspada, lebih bebas, nggak gampang ketipu sama tampilan luar. Atau analogi lain jadi saksi buat diri sendiri. Ngamatin pikiran, tindakan kita kayak dari luar gitu. Ini bantu kita ngenalin pola pikir atau kebiasaan yang bisa bahaya. Nah, dalam konteks digital, tahu data Anda bocor itu langkah awal jadi saksi yang waspada sama potensi manipulasi. Menarik analoginya. Jadi kesadaran itu pertahanan pertama ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin data yang bocor nih yang nggak sengaja. Gimana kalau data yang sengaja kita kasih? Misalnya ke aplikasi gratis yang kita pakai tiap hari, Facebook contohnya. Sebenarnya apa aja sih yang mereka ambil dari kita? Beneran sebanyak itu? Nah, ini bagian yang sering kita nggak sadar atau mungkin nggak mau tahu ya. Pengumpulan datanya itu, wah, luas banget. Terutama aplikasi yang model bisnisnya gratisan. Sumber kita ini ngasih rincian nih, apa aja yang secara teknis bisa dan seringnya emang diambil sama platform kayak Facebook. Ini berdasarkan kebijakan privasi mereka sendiri loh, yang jarang kita baca itu. Pertama, lokasi presisi. Bukan cuma kota Anda, tapi lokasi Anda tiap detik. Tiap detik? Gimana caranya? Ya lewat GPS, menara seluler, sel ID, alamat IP Anda. Jadi matiin GPS aja tuh nggak cukup sebenarnya. Oke, terus apa lagi? Data kesehatan, aktivitas fisik Anda, berapa lama duduk, jalan, lari. Ini bisa dipakai buat nebak tingkat kebugaran, bahkan potensi masalah kesehatan Anda.
Lalu informasi finansial. Riwayat transaksi online, belanja apa aja, skor kredit kalau ada, bahkan pola Anda narik tunai di ATM. Wow. Terus ya, identitas dasar pastinya, nama, email, nomor telepon, ID unik Anda. Nah, ini lagi, alamat rumah yang sangat spesifik. Bisa sampai ke nomor unit atau lantai apartemen Anda. Loh, kok bisa? Padahal kita nggak pernah ngasih kan? Mereka bisa nyimpulin dari data-data lain yang mereka kumpulin. Canggih kan? Terus ada lagi pandangan politik. Siapa yang Anda dukung pas pemilu? Keyakinan religius juga. Seberapa konservatif atau liberal pandangan Anda? Orientasi seksual. Bukan cuma gender ya, tapi juga pandangan Anda soal isu LGBTQ+ misalnya. Seluruh kontak di ponsel Anda, itu juga diambil kalau Anda kasih izin. Terus akses file, semua foto, video, dokumen di HP Anda kalau diizinin juga. Pemindahan komunikasi, bisa baca email atau pesan termasuk OTP yang masuk. Dan yang paling bikin kaget, Apa tuh? mendengarkan audio sekitar. Ya secara teknis, kalau izin mikrofonnya Anda kasih, aplikasi itu bisa dengerin suara di sekitar ponsel Anda. Serius? Dengerin audio sekitar? Terus tahu alamat, sampai lantai apartemen, keyakinan politik? Ini udah kayak film mata-mata beneran. Buat Anda yang denger ini, mungkin mikir, ya terus kenapa kalau mereka tahu? Saya kan nggak aneh-aneh. Kenapa sih pengumpulan data sedetail ini jadi masalah serius? Tapi iklan yang pas buat Anda, ini soal kontrol dan pengaruh. Kata pakar kita adalah produk dari data yang dimasukkan ke kita. Data segitu banyak itu dipakai buat bikin profil psikologis Anda yang detail banget. Terus dipakai buat nebak, bahkan manipulasi persepsi dan keputusan Anda. Mulai dari yang sepele kayak mobil apa yang bagus buat Anda, liburan enaknya kemana, sampai yang lebih penting kayak pandangan politik Anda tadi. Jadi bukan cuma buat iklan ya, tapi buat ngatur kita gitu. Bisa dibilang begitu. Sumber kita juga ngasih contoh nih, soal konteks geopolitik pelarangan TikTok di beberapa negara. Disebutkan kalau negara yang cenderung nggak ngelarang TikTok, contohnya Bangladesh, Sri Lanka, Nepal waktu itu, menurut sumber ya, dianggap lebih kebuka sama pengaruh China. Sementara platform lain kayak Facebook kan dari AS, jadi data pengguna itu jadi aset strategis gitu dalam pengaruh global. Ini kami sampaikan sebagai info dari sumber ya, kami nggak mihak kemana-mana. Oke, paham. Anda juga bisa coba pakai tool kayak privacy.net Analyzer buat lihat langsung berapa banyak sih pelacak yang ngikutin Anda pas browsing. Bahkan ya, harga layanan online itu bisa beda-beda tergantung profil Anda. Contohnya gimana? Misalnya, pesan taksi online atau beli barang, itu bisa lebih mahal kalau Anda pakainya iPhone dibanding Android. Atau kalau ketahuan, baterai HP Anda mau habis. Loh, kok bisa gitu? Karena Anda dianggap lagi butuh banget dan nggak terlalu sensitif sama harga. Nah, semua ini bisa terjadi ya karena data yang mereka kumpulin tentang Anda itu tadi. Wah, ini benar-benar ngasih lihat sisi lain dari data kita ya. Nilainya ternyata besar banget buat mereka. Dengar soal sisi gelap pengumpulan data ini, jadi kepikiran nih, ada lapisan gelap lain di balik teknologi yang kita pakai. Mungkin ini pas buat bahas yang sering kedengeran seram, dark web. Sering dengar istilahnya, tapi itu apa sih sebenarnya? Coba bayangin internet itu kayak gunung es deh. Yang kelihatan di atas air, yang bisa kita cari pakai Google, itu namanya surface web. Itu cuma sekitar 3% dari total internet. Di bawahnya ada deep web, itu sekitar 90%. Isinya database internal, server privat, data pemerintah, rekam medis, arsip kampus, konten yang nggak keindeks mesin pencari, butuh login atau akses khusus. Nah, di bagian paling dalam lagi, sekitar 7% sisanya, itu ada dark web. Ini bagian dari deep web yang sengaja dienkripsi dan disembunyiin. Butuh software khusus buat aksesnya, dan ya sering jadi tempat aktivitas ilegal. Jadi nggak bisa dibuka pakai browser biasa ya? Nggak bisa, perlu browser khusus kayak Tor browser, The Onion Router, itu dirancang buat bikin koneksi kita anonim. Caranya dilewatin ke banyak server relawan di seluruh dunia gitu. Ironisnya, anonimitas total ini malah sering munculin sisi terburuk manusia. Ada analogi bagus. Kalau orang bisa nggak kelihatan, dia bakal ngapain? Mungkin bukan nolongin orang, tapi malah nyoba hal-hal negatif yang selama ini nggak berani dilakuin karena takut ketahuan. Nah, dark web ini kayak ngasih jubah gaib gitu. Terus isinya apa aja di sana? Pakar kita cerita pengalamannya pas pertama kali lihat dark web, tahun 2013-2014 gitu. Dia nemu video judulnya How to Cook a Live Woman.
Dan dia nekenin itu bukan clickbait, tapi video beneran yang, ya ampun, mengerikan banget. Ini nunjukin betapa parahnya konten di sana. Menariknya, dark web ini mulai naik daun sekitar tahun 2008-an. Barengan sama munculnya beberapa teknologi kunci, iPhone yang klaimnya aman, WhatsApp dengan enkripsi end-to-end, dan Bitcoin, mata uang digital yang susah dilacak. 4 hal ini, keamanan perangkat, enkripsi komunikasi, anonimitas akses, sama mata uang tak terlacak, kayak bikin ekosistem sempurna buat aktivitas gelap. Jadi apa aja tuh yang dijual atau dilakuin di dark web? Macam-macam banget dan kebanyakan ilegal ya. Pasar gelap narkoba, jasa pembunuh bayaran, sumber kita nyebut tarifnya sekitar $5.000–10.000. Serius, pembunuh bayaran? Ya, menurut sumber itu. Terus konten pornografi anak yang keji banget, katanya sih sekitar 70% konten dark web itu isinya itu. Penjualan senjata ilegal, forum jual beli jasa hacker, pasar data pribadi curian kayak yang kita bahas tadi. Bahkan ada yang ekstrim kayak Red Rooms, katanya sih siaran langsung penyiksaan, di mana penonton bisa request mau disiksa gimana. Ngeri banget pokoknya. Ironisnya lagi nih, teknologi Tor yang jadi basis dark web itu awalnya dibikin sama Angkatan Laut AS buat ngelindungin komunikasi mata-mata mereka. Pakai protokol onion routing, jadi data dilapis-lapis kayak bawang biar anonim. Malah teknologinya nyebar dan dipakai buat hal-hal kayak gini. Waduh, denger ini semua, klaim keamanan dari perusahaan teknologi besar itu jadi kedengeran agak gimana ya? Kayak kita sering dengar kan, iPhone itu anti retas, lah WhatsApp itu paling aman. Tapi setelah dengar soal Pegasus tadi yang bisa masuk lewat telepon WhatsApp, seberapa benar sih klaim-klaim itu? Ya, itu lebih ke mitos marketing sih kayaknya, bukan kenyataan mutlak. Nggak ada sistem digital yang 100% kebal retas, nggak ada. iPhone pun bisa diretas. Sumber kita nyontohin kasus peretasan iMessage punya Hillary Clinton pas pemilu AS dulu. Katanya dampaknya lumayan besar. Terus ya kasus spyware Pegasus itu canggih banget. Cukup dengan miss call lewat WhatsApp ke target, itu spyware bisa kepasang di iPhone target dan ngambil alih semuanya. Gila ya. Padahal WhatsApp di iPhone harusnya double aman kan? Nah itu dia ironisnya, aplikasi yang katanya aman, di HP yang katanya aman, ternyata bisa ditembus juga pakai cara gitu. Sumber kita bahkan nyebut ada spekulasi ya, ini spekulasi dari sumber bukan fakta. Soal kemungkinan ada agenda di balik Pegasus ini. Dia ngaitin sama kasus teroris di Inggris tahun 2016 yang komunikasinya susah ditembus karena enkripsi WhatsApp. Terus setelah ada pertemuan antara pihak WhatsApp sama pejabat Inggris, kasusnya kebuka. Gak lama kemudian NSO Group pembuat Pegasus berdiri. Jadi muncul pertanyaan gitu. Menarik juga ya dugaannya. Oh ya, terus salah satu pendiri WhatsApp kan keluar tuh karena beda visi soal privasi. Dia terus bikin Signal, aplikasi pesan lain yang sekarang dianggap salah satu yang paling aman. Oh gitu ceritanya. Kalau VPN di mana? Kan banyak yang gratis tuh. Katanya bikin aman. Nah, soal VPN gratis juga gitu. Kita mikirnya aman dan anonim ya. Tapi kan penyedia VPN gratis juga perlu duit. Seringnya model bisnis mereka ya jual data aktivitas penggunanya. Dan data pengguna VPN ini bisa jadi lebih mahal karena ada indikasi kan penggunanya ngelakuin hal yang pengen disembunyiin, mungkin ilegal. Data ini bisa dijual mahal ke pihak lain. Wah, jadi nggak gratis beneran ya? Malah data kita yang jadi barang dagangan. Bisa jadi. Kemampuan ngehack juga sekarang makin gampang dipelajari loh. Nggak harus ahli banget. Sumber kita cerita soal fenomena anak SMP, SMA gitu, bahkan dari keluarga biasa aja, udah bisa belajar bobol wifi tetangga atau nyuri OTP Gmail. Modalnya cuma social engineering simple kayak gabungin telepon, call merging. Anak sekolah udah bisa. Iya. Kalau anak sekolah aja bisa, bayangin hacker profesional. Makanya perusahaan gede banget kayak Twitter, dulu diretas remaja 17 tahun, Sony, SoftBank, bahkan Cognizant itu semua pernah kena retas gede-gedean, padahal budget keamanannya pasti gila-gilaan. Ini nunjukin kalau hacker itu mikirnya sering out of the box. Nyari celah yang nggak kepikiran sama tim keamanan, kayak analogi perampok yang nggak dobrak pintu depan, tapi gali terowongan ke tangki bensin SPBU buat nyolong. Nggak kepikiran kan? Oke. Ini semua jujur aja bikin agak pusing dan ngeri juga ya dengarnya. Rasanya kayak kita ini rentan banget di dunia digital. Nah, setelah dengar semua celah dan risiko ini, langkah konkret apa sih yang bisa kita lakuin, Anda yang dengerin ini, biar setidaknya lebih aman gitu?
Kuncinya emang balik lagi ke kesadaran ya, tapi sadar aja nggak cukup kalau nggak ada tindakan. Berhenti pakai teknologi sama sekali kan nggak mungkin ya. Jadi yang bisa kita lakuin ya pakai teknologi dengan lebih pintar dan hati-hati. Beberapa langkah praktis nih dari sumber kita. Pertama, kurangi jejak digital Anda. Makin dikit info pribadi yang Anda sebar online, makin bagus. Mikir 2 kali deh sebelum posting lokasi, data pribadi, atau opini sensitif. Batasi izin aplikasi cuma yang perlu-perlu aja. Oke, minimalkan jejak digital. Terus? Kedua, pakai autentikasi multifaktor, MFA. Jangan cuma password sama OTP SMS, itu namanya 2FA. OTP SMS itu relatif gampang dicegat. Pakai kombinasi yang lebih kuat, misalnya password plus aplikasi authenticator kayak Google Authenticator, plus kalau bisa pakai kunci fisik, YubiKey. Dan jangan pernah pakai tanggal lahir jadi PIN. Catat, jangan pakai tanggal lahir jadi PIN. Lanjut. Ketiga, waspada ilusi data terhapus. Data yang Anda hapus itu seringnya nggak beneran hilang permanen, masih bisa diambil lagi. Fitur view once di Snapchat atau WA itu nggak jaminan 100% hilang loh. Kan bisa di screenshot atau direkam pakai HP lain. Ingat kasus Boys Locker Room? Chat privat bocor? Jadi hati-hati banget kalau mau kirim foto atau video pribadi meskipun niatnya cuma sekali lihat. Oke, data terhapus belum tentu aman. Terus? Keempat, manfaatkan alat pengecekan resmi kalau ada. Di India kan ada sancharsati.gov.in. Buat cek nomor SIM yang terdaftar atas nama Sita, lapor HP hilang, cek HP bekas, lapor nomor spam internasional. Coba cek di negara Anda ada layanan serupa nggak dari pemerintah? Kelima, gunakan identitas yang disamarkan. Kalau perlu kasih fotokopi KTP atau identitas lain, usahakan pakai versi yang dimasking, yang nomornya ditutup sebagian, cuma kelihatan beberapa digit terakhir. Biar nggak disalahgunain kalau datanya bocor. Oh, ada ya KTP yang dimasking gitu. Baru tahu saya. Ada fiturnya biasanya kalau di platform digital resmi. Keenam, kenali modus penipuan umum. Waspada sama modus yang lagi rame. Kayak digital arrest, pura-pura jadi polisi atau pejabat, nuduh kita macam-macam terus minta duit biar nggak ditangkap. Atau investasi bodong, terutama kripto, yang janji untung gede cepet banget. Sumber kita jelasin triknya. Penipu ngontak banyak orang, kasih prediksi beda-beda, setengah bilang naik, setengah bilang turun. Minggu depannya, dia cuma ngontak yang prediksinya benar, diulang terus. Lama-lama kan yang sisa ngerasa si pakar ini jago banget, akhirnya percaya invest gede. Wah, licik juga ya caranya. Oke, ada lagi? Ketujuh, pertimbangkan alat keamanan tambahan. Ada aplikasi pihak ketiga yang bisa bantu, kayak Mobi Armor yang disebut sumber. Bisa cek QR code sebelum di-scan, cek link bahaya, cek izin aplikasi, cek keamanan Wi-Fi publik. Tapi ingat, aplikasi keamanan yang beneran biasanya bayar karena mereka nggak jual data kita. Kedelapan, pahami batasan mode incognito. Mode samaran di browser itu nggak bikin Anda anonim sepenuhnya ya, cuma nggak nyimpen riwayat di HP Anda aja. Tapi ISP, website, kantor, bahkan browsernya sendiri mungkin masih bisa lihat aktivitas Anda. Terakhir, kesembilan, tutup lensa webcam. Simple tapi penting. Tutup aja lensa webcam laptop atau kamera eksternal kalau nggak dipakai. Pakai selotip atau penutup khusus. Ada resiko hacker ngaktifin kamera dari jauh, ngerekam kita, terus dipakai buat meras, sextortion. Apalagi kalau sering video call. Luar biasa. Banyak banget ya ternyata langkah praktis yang bisa kita lakuin. Jadi kalau saya coba simpulkan ya, privasi mutlak di era digital ini emang kayaknya cuma ilusi. Susah banget dicapai, tapi kesadaran itu jadi senjata utama kita. Justru karena tahu kita rentan dan data mungkin udah bocor, kita jadi lebih waspada sama tipu-tipu. Pengumpulan data sama platform besar itu gila-gilaan luasnya. Dan tujuannya sering lebih dari iklan, tapi buat ngontrol kita. Ada juga sisi gelap kayak dark web yang beneran ada. Tapi ya, semua info ini harusnya nggak bikin kita jadi takut, tapi malah ngasih kekuatan buat kita biar lebih pinter dan hati-hati di dunia digital. Gitu ya? Tepat sekali, kesadaran yang diikuti tindakan. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir dari sumber kita yang lumayan dalam buat direnungkan. Disebutkan kalau menurut beberapa filsafat lama, ada 5 kelemahan dasar manusia. Kama, nafsu, kroda, amarah, loba, keserakahan, moha, keterikatan pada ilusi, sama mada, ego. Menariknya, baya, rasa takut, itu seringnya dianggap bukan akar masalah, tapi akibat dari moha, keterikatan kita sama hal-hal duniawi. Harta, status, orang lain, bahkan citra diri kita. Keterikatan sebagai akar rasa takut ya. Iya.
Nah, sekarang coba kita sambungin ke keamanan siber. Gimana kalau kita paham aspek psikologis ini, konsep soal detachment, ketidakmelekatan sama hal-hal yang bikin kita takut. Takut rugi, takut malu, takut ketinggalan info. Jangan-jangan itu justru bentuk pertahanan siber paling kuat. Mungkinkah dengan ngelatih ketidakmelekatan ini, kita jadi kebal sama manipulasi, penipuan, social engineering yang sering mainin rasa takut dan keterikatan kita? Sebuah perlindungan yang mungkin nggak bisa dikasih sama teknologi secanggih apapun ya. Ini sekedar bahan renungan aja sih buat Anda semua. Wah, itu pemikiran yang dalam banget buat nutup diskusi kita kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita. Semoga obrolan ini bisa ngasih Anda perspektif baru dan bekal buat lebih bijak dan aman di dunia digital. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.